Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wirayuda dari kelas 11 MIPA 2 absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana siklus menstruasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu menstruasi dan siklus menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina perempuan yang telah melewati masa pubertas. Menstruasi terjadi secara berkala dalam siklus bulanan. Siklus menstruasi adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seorang perempuan yang telah mengalami pubertas. Proses siklus ini terjadi untuk kehamilan. Perlu diketahui bahwa setiap bulan perempuan mengeluarkan telur dari ovarium atau indung telur. Proses pelepasan sel ini dinamakan sebagai ovulasi. Dalam waktu yang sama, menjelang proses ovulasi, perubahan hormon pada tubuh perempuan. Hal ini menyebabkan dinding rahim menebal untuk mempersiapkan pembuahan sel telur. Jika terjadi ovulasi, tetapi sel telur tersebut tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebal tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang dikenal sebagai menstruasi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase siklus menstruasi. Menjelang menstruasi, darah merah tidak serta-merta langsung keluar. Informasi penting mengenai siklus menstruasi beserta fasenya untuk lebih konsep dan mawas diri terhadap tubuh sendiri. Pada gambar di atas disebutkan bahwa terdapat beberapa fase dalam menstruasi, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua folikular, yang ketiga ovulasi, dan yang keempat luteal yang terjadi selama dalam kurun waktu 28 hari pada umumnya. Untuk fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini, lapisan dinding dalam rahim mengandung darah. Sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 hingga 7 hari atau lebih. Pada siklus pertama inilah biasanya yang dirasakan adalah rasa sakit perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Untuk fase kedua yaitu fase folikular. Tahapan ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Dalam tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 hari siklus menstruasi. Pada umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan beberapa lama proses terjadi menstruasi seorang wanita berlangsung. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase inilah sel telur yang tidak dapat diproduksi di ovarium untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya, sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun jika dibuahi oleh sperma, bisa terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai kesuburan wanita dan biasa terjadi sekitar 2 minggu sebelum kejadian menstruasi. Jadi, jika mempunyai program hamil yang sebaiknya melakukan pembuahan pada fase ovulasi ini. Untuk fase yang keempat yaitu fase luteal. Selanjutnya, setelah mengalami fase ovulasi, folikel yang telah pecah keluar sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi yang berkaitan dengan gejala payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan mudah marah atau emosional. 4 deretan fase dari siklus menstruasi akan terus berlanjut hingga seorang wanita mengalami menopause pada usia 50 hingga 60 tahunan kemudian. Demikian penjelasan mengenai proses menstruasi beserta penjelasan tahap menstruasi dan ovulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.